Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Bang Freddy, kenapa tidak mau ngebahas masalah Sambo? Ya, saya pikir gini, kalau nggak salah Sambo kan sudah jelas banyak media yang membahas, kemudian juga sudah kelihatan motifnya, tersangkanya sudah jelas ya. Justru yang menarik itu tetap Subang, karena Subang itu sampai sekarang pihak kepolisian belum bisa memberikan jawaban ya, dan belum adanya pelaku yang tersangka. Kalau di Brigadir J kan sudah jelas tersangkanya sudah ada gitu kan ya. Nah justru di Jauh Subang inilah yang menarik, apakah ini akan dibawa kemana ini gitu ya. Nah baiklah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya, dan yang masih setia mengawal terus kasus Subang. Kita juga doakan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dengan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita aminkan semuanya. Semoga kebaikan rekan-rekan juga dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, barokah dan berlimpah. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, sehingga bisa serius untuk bisa menangani kasus ini. Ya memang pasti mereka sudah pada serius sih, ya. Cuman kan sekarang kan bukan hanya serius, tapi adalah kita masyarakat membutuhkan minimal adalah satu ada yang ditersangkakan gitu. Karena kan kita udah tahu semua, banyak barang bukti yang sudah dikumpulkan, banyak alat-alat bukti yang banyak saksi yang sudah diperiksa, masa tidak ada satupun yang bisa dijadikan tersangka ya. DNA udah jelas, kemudian K9 udah jelas, dan semuanya. Kenapa tidak ada? Kemudian ada orang-orang yang masuk ke dalam TKP, kenapa nggak coba ditersangkakan seperti itu ya? Nah, baiklah. Ada fenomena yang memang saya lihat ya, yang saya lihat dari setelah 1 tahun. Fenomena ini yang saya lihatnya begini, kok ada semacam, kalau saya lihat ya, ada kecenderungan sekelompok, kalau saya lihat ya, ada kecenderungan untuk tidak terungkapnya kasus ini. Sekali lagi, ini kan hanya pengamatan saya ya, selama saya ikut terus mengawali kasus ini. Ada kecenderungan untuk supaya kasus ini tidak terungkap, tetapi ada kecenderungan beritanya jangan dipeti eskan. Coba kita bahas kembali lagi ya. Ada kecenderungan kasus ini dipeti eskan, tetapi ada kecenderungan beritanya jangan dipeti eskan. Yang saya lihat ya, fenomena ini yang saya lihat, sekali lagi ini hanya pengamatan saya. Saya ulangi lagi, kembali lagi. Ada kecenderungan kasus ini dipeti eskan, tapi juga ada kecenderungan dengan waktu yang bersamaan berita ini di media jangan dipeti eskan. Jadi kalau saya lihat ada semacam ya sekumpulan orang yang coba memperlihatkan secara tidak langsung, dan saya melihatnya secara kasat mata, berusaha memang kasus ini tidak akan terungkap, tetapi di berita jangan sampai sepi-sepi saja, tetap harus di-up kasus ini. Kecenderungan terus untuk meng-up kasus ini dilakukan berbagai cara, sehingga terus kecenderungan adanya berita kasus Subang ini. Tetapi kecenderungan untuk ke arah tersangka tidak diupayakan. Saya melihat itu semua. Saya melihat fenomena ini. Ya. Kenapa? Karena kan antara serius dan tidak serius itu bukan hanya lip sync. Ya. Keseriusan untuk mengungkap kasus ini bukan hanya lip sync, bukan hanya lips saja, bukan hanya dari mulut, tetapi ada aksi nyata.
Dan aksi nyata itu bisa terlihat antara serius dan tidak serius. Kalau saya gambarkan, kalau memang mau serius, maka ada percontohan yang dilakukan, yaitu di kasus Brigadir J. Itu adalah keseriusan. Salah satu contohnya. Nah, semua pihak yang saya lihat, semua pihak ya, kalau di Brigadir J itu semua pihak. Semua pihak A, B, C, D ikut serius semuanya. Ikut serius. Adanya juga keseriusan itu ditampakkan bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan, mendatangi Polda Jabar, melihat, mewawancara Polda Jabar, itu adalah bentuk keseriusan. Nah, fenomena yang tadi saya sampaikan bahwa adanya upaya untuk memang tidak untuk terungkapnya kasus ini, tetapi adanya upaya juga berita ini jangan sampai hilang, jangan sampai sepi. Nah, silakan rekan-rekan sahabat sekalian untuk bisa mencermati ini semua. Kalau misalkan begitu adanya, ada apa ini? Ada maksud apa ini semua? Ya, ini sekali lagi hanya pengamatan saya. Ya, hanya pengamatan saya di lapangan, melihat pergerakan, melihat keseriusan, melihat pada saat ditanya mengapa dan mengapa, kita bisa melihat di sana. Oh, ini kenapa kok harusnya pada saat begini harusnya ada keseriusan nih. Lakukan keseriusan tapi bukan hanya dengan lift, bukan hanya dengan ucapan, tapi ada bentuk nyatanya mana loh. Kalau memang begitu, mana bentuk nyatanya seperti apa? Seperti itu. Jadi hanya lift saja, hanya bicara saja gitu. Ya. Jadi saya lihat itu seperti itu. Nah, ada urusan apa di balik itu semua? Ada kepentingan apa di balik ini semua? Dengan kasus Subang ini ada kepentingan apa? Saya melihat ini fenomena ini sehingga saya hanya bisa melihat, oh, berarti ke arah sana maksud dan tujuannya. Tapi ya biarkan sajalah masalah itu, kita hanya terus berdoa ya, karena saya lihat fenomena-fenomena apa namanya berupaya untuk ke arah tersangkanya, berusaha untuk supaya keseriusan ke arah tersangkanya itu memang ya saya tidak bisa menggambarkan lah kata-katanya seperti apa ya. Cuman ya menyesak di dada aja sebenarnya seperti itu ya. Kita berusaha berdoa terus agar kiranya memang kasus ini bisa terungkap, karena tidak ada upaya lain selain adalah kita tunggu campur tangan Tuhan. Itu saja yang kita harapkan, karena tidak ada lagi cara lain kalau saya lihat sih di kasus Subang ini. Kita tunggu campur tangan Tuhan. Di antara pelaku ada waktunya dia akan bicara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.